Selanjutnya, pilot menginstruksi Selanjutnya, pilot menginstruksi yalah. Selanjutnya, pilot pesawat tempur menginstruksikan susah lagi namanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bakmi, bacotan kami, di mana kita akan membawakan cerita yang menarik tapi nggak penting-penting amat. Jadi buat kalian kaum rebahan yang males baca tapi kepo, tinggal pasang headset, duduk manis, balik lagi rebahan, terus tinggal dengerin ceritanya. Kali ini saya mau bercerita tentang tragedi penerbangan Helios Airways 522 yang juga dikenal sebagai penerbangan hantu. Dikatakan demikian bukan karena pesawatnya diangkat oleh 1000 jin secara bergotong royong ya, tapi karena pesawatnya sempat terbang berputar-putar di atas bandara selama 70 menit tanpa kendali pilot. Terus yang ngendaliin siapa? Ya jin juga, yang enggak deh, enggak gitu juga. Kan ada teknologi yang namanya autopilot. Yuk langsung aja kita simak cerita selengkapnya. 14 Agustus 2005, pesawat dari maskapai penerbangan Helios Airways yang diberi nama Olympus dengan jenis Boeing 737-31S tiba di Bandara Larnaca, Cyprus dari London jam 01.25 waktu setempat, subuh ya. Itulah penerbangan terakhir Olympus yang tiba dengan selamat. Olympus dijadwalkan untuk melakukan penerbangan berikutnya pada pukul 9 pagi dengan tujuan Praha Ceko dan transit di Athena, Yunani. Pagi itu, setibanya dari London, kru melaporkan tentang engsel pintu pesawat yang agak macet dan sulit diputar. Terus ada suara yang gak normal juga dari pintu itu. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh teknisi. Untuk keperluan pemeriksaan kebocoran tekanan kabin, kontrol tekanan kabin yang berada di posisi otomatis dipindah ke posisi manual. Jadi untuk sementara aja, kalau udah servisnya beres, bisa dibalikin lagi. Nah, sekadar info, tekanan udara di dalam kabin pesawat dibuat semirip mungkin sama tekanan kita yang ada di darat, supaya kita bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup dan nggak tiba-tiba terkena perubahan tekanan yang ekstrim. Oke, sesudah perbaikan selesai, teknisi lupa untuk membalikan kontrol tekanan kabin ke mode otomatis. Dan lebih parahnya lagi, outflow valve atau katup saluran pembuangan udara yang fungsinya untuk ngebuang tekanan udara berlebih di dalam kabin kebuka sebagian. Kedua hal tersebut lolos dari prosedur pemeriksaan rutin bahkan sebelum pesawat take off. Oke, dari situ memang udah ada masalah ya, dan disitulah sumber masalahnya. Pagi harinya, sesuai yang dijadwalkan pesawat take off pukul 9 lebih 7 menit. Dijadwal sih 9 pas, tapi ya 7 menit oke lah ya. Boleh dibilang pesawat ini on time. Pesawat dikendalikan oleh pilot bernama Hans Jürgen Merten, asal Jerman, usia 59 tahun dan memiliki jam terbang 16.900 jam terbang, termasuk 5.500 jam terbang dengan Boeing 737. Kategorinya kapten senior ya, dan udah biasa untuk mengendalikan Boeing 737. Sementara co-pilotnya bernama Pampos Karolombus, asal Cyprus, usia 51 tahun dengan 7.549 jam terbang, termasuk diantaranya 3.991 jam terbang dengan Boeing 737. Jadi kalau saya nggak salah, untuk ukuran co-pilot, jam terbang kayak gini udah masuk senior juga. 4 orang kru kabin, 115 penumpang. Jadi total di dalam pesawat ada 121 orang. Pesawat Olympus melakukan take off dengan normal dan terus mendaki tanpa ada yang sadar kalau tekanan kabinnya terus menurun. Sampai melewati ketinggian 3.670 meter di atas permukaan laut, alarm di kabin berbunyi. Tapi kru pesawat nggak sadar bahwa bunyi alarm itu adalah peringatan tentang adanya masalah di tekanan kabin. Malah krunya ngira itu adalah bunyi alarm konfigurasi take off, yaitu alarm yang menandakan kalau pesawatnya belum siap untuk take off. Lah, orang pesawatnya udah berhasil take off, udah ada di udara, alarm itu bunyi, jadi cuma dianggap ya sudahlah, kayaknya kesalahan kecil, dan alarm itu diabaikan. Lucunya, dua alarm untuk situasi yang beda ini bunyinya sama persis. Padahal, kalau ada masalah dengan tekanan kabin, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah segera menurunkan pesawat di bawah 3.000 meter, supaya penumpang dan kru pesawat, termasuk pilotnya, bisa mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Nggak lama dari situ, lampu alarm di kokpit sama di kabin mulai nyala. Yang di bagian atas tempat duduk itu loh, yang di bagian atas tempat duduk penumpang kan ada lampu alarmnya, itu juga nyala. Lampu yang di kokpit menandakan kalau pendingin tidak berjalan dengan normal. Itu disebabkan dari tekanan pesawat yang menurun secara drastis. Sementara lampu di atas kursi penumpang menandakan kadar oksigen yang berada pada level kurang. Selanjutnya, masker oksigen di kabin pun otomatis turun.
Ya teman-teman tahu kan kalau masker oksigen di kabin pesawat turun artinya serius. Iya gitu kalau di film-film ya. Saya sih nggak pernah nyobain dan moga-moga jangan. Saat itu diperkirakan pesawat udah berada di ketinggian 5.500 meter. Jadi tekanan udaranya juga udah jauh berkurang, oksigennya juga udah sangat tipis. Kapten berusaha menghubungi kru di kabin untuk mencari tahu apa yang terjadi, tapi nggak ada jawaban. Dikiranya, wah lagi sibuk kali kru kabinnya karena kan alarmnya nyala. Padahal kenyataannya, kru kabin dan penumpang udah nggak sadarkan diri semua karena mengalami sindrom hipoksia, yaitu kekurangan pasokan oksigen ke otak, dan efeknya bikin bingung dan kemudian nggak sadarkan diri. Kalau dalam jangka waktu yang lama, bisa bikin kerusakan otak dan bahkan gagal jantung sampai meninggal. Kapten langsung menghubungi pusat operasi maskapai Helios dan melaporkan kalau alarm konfigurasi take-off menyala dan alat pendingin utama dan cadangan dua-duanya mati. Teknisi di pusat meminta kapten untuk mengkonfirmasi apakah panel tekanan udara udah ada di posisi auto, tapi karena udah terkena sindrom hipoksia, kaptennya nggak konsen nanggapin dan malah bertanya di mana letak sirkuit sistem alat pendingin. Waduh, itu adalah komunikasi terakhir yang dilakukan oleh pesawat Olympus. Udah gitu kaptennya nggak sadarkan diri, tapi sebelum nggak sadarkan diri, kaptennya masih sempat untuk menjalankan mode autopilot. Nah, teman-teman, karena mode autopilotnya udah nyala, jadi pesawatnya akan dengan otomatis mengarah ke Bandara Athena dalam hal ini, dan terus naik sampai ketinggian yang disetel. Dan kebetulan disetel pada ketinggian 10.000 meter. Kebayangkan, kondisi di dalam pesawat semakin parah. Udah kekurangan suplai oksigen, suhu juga turun sangat drastis sampai dikatakan suhunya minus 40 derajat Celcius. Nggak berapa lama dari situ, pesawat mulai keluar dari jangkauan komunikasi dengan Larnaca Cyprus dan memasuki area komunikasi Athena. Sekitar jam 10.12 sampai 10.50, pihak pengatur lalu lintas udara Athena berusaha menghubungi Olympus sebanyak 19 kali, tapi semuanya tanpa jawaban. Ya iyalah ya, orangnya kan udah pada pingsan semua. Nggak lama dari situ, pesawat sebetulnya udah sampai di Bandara Athena. Tapi karena nggak ada pilot yang mendaratkan, pesawat tersebut hanya berputar-putar dengan pola menunggu dengan kendali autopilot. Pola berputar ini biasanya dilakukan kalau pesawat belum diizinkan mendarat karena masih nunggu pesawat lain atau lalu lintasnya masih crowded gitu. Dan di situ, Olympus berputar-putar selama 70 menit. Menyadari kondisi yang darurat, dikirimlah dua pesawat tempur F-16 untuk mendapatkan kontak visual dengan Olympus. Pas ketemu dengan pesawatnya, pilot pesawat tempur melihat kondisi penumpang udah pada nggak sadarkan diri, masker oksigen bergelantungan. Pas dicek ke bagian kokpit, kaptennya nggak ada di kursi, sementara co-pilotnya udah dalam keadaan pingsan. Tapi kemudian, pilot ngelihat ada seseorang yang melambaikan tangan. Orang tersebut adalah pramugara bernama Andreas Prodromo. Andreas Prodromo ini masih sadar karena pakai masker oksigen yang portable, di mana masker oksigen portable ini memang dikhususkan untuk kru pesawat karena durasi waktu oksigennya lebih lama dibanding masker yang biasa ada di bagian atas tempat duduk. Selanjutnya, pilot menginstruksi Selanjutnya, pilot memberikan instruksi kepada Prodromo untuk memasuki kokpit dan mengendalikan pesawat. Jadi sebenarnya Andreas Prodromo ini memiliki UK Commercial Pilot License atau izin menerbangkan pesawat komersial. Tapi sayangnya beliau nggak cukup qualified untuk menerbangkan Boeing 737. Nggak lama setelah Prodromo masuk ke dalam kokpit, mesin pesawat sebelah kiri mulai mati karena kehabisan bahan bakar. Disusul 10 menit kemudian, mesin sebelah kanan ikutan mati. Pesawat mulai kehilangan daya angkat dan jatuh. Investigasi. Rekaman data penerbangan dan rekaman suara kokpit dikirim ke Paris untuk diperiksa. Dan diketahui bahwa Andreas Prodromo sempat meminta bantuan dengan mengatakan Mayday, Mayday, Mayday sebanyak 5 kali. Tapi saat itu sayangnya radio komunikasi masih diset ke Larnaca Cyprus. Jadi karena jaraknya udah terlalu jauh, nggak ada yang mendengar di ATC Larnaca. Hasil otopsi terhadap jenazah korban menyatakan kalau semuanya masih dalam keadaan hidup ketika kecelakaan terjadi. Hanya kemungkinan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di Hellenic Air Accident Investigation and Aviation Safety Board
atau semacam Badan Investigasi Keselamatan Penerbangan mengeluarkan daftar penyebab kecelakaan. 1. Pilot tidak menyadari bahwa sistem tekanan udara berada di posisi manual. Yang kedua, kru pesawat juga tidak menyadari penyebab sebenarnya dari alarm yang berbunyi. Yang tadi itu ya, yang dikira alarm konfigurasi take off. Yang ketiga, ketidakmampuan kru termasuk pilot dan kopilot untuk mengatasi karena keadaan hipoksia. Yang keempat, kehabisan bahan bakar dan tentu saja berakhir dengan jatuhnya pesawat. Jadi boleh dikatakan pesawat Olympus itu mengalami kecelakaan karena kelalaian. Jadi ada proses hukumnya dong. Pada tanggal 24 Juli tahun 2007, keluarga korban melalui pengacaranya menuntut pihak Boeing. Menurut pengacaranya, Boeing punya andil dalam kecelakaan pesawat Olympus karena memberikan dua bunyi alarm yang sama persis untuk dua situasi yang sangat berbeda. Yang satu hanya sebuah kesalahan kecil yang emang bisa diabaikan, tapi kehilangan tekanan kabin adalah sesuatu yang sangat krusial. Di awal tahun 2008, pihak pemerintah Athena menuntut 6 orang pegawai maskapai Helios Airways yang terdiri dari 2 orang berkebangsaan Inggris, 1 orang berkebangsaan Bulgaria, 3 orang berkebangsaan Cyprus dengan tuduhan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa. Nggak berakhir sampai situ, pada tanggal 23 Desember 2008, Helios Airways dan 4 orang petingginya dituntut dengan tuduhan melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya 119 nyawa. Tapi kan jumlah penumpang totalnya 121 ya. Mungkin pilot sama co-pilotnya nggak dihitung atau gimana gitu. Saya kurang ngerti, coba mungkin ada teman-teman yang ngerti. Pada bulan April tahun 2011, pengadilan memutuskan keempatnya bersalah dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 79.000 pound. Tragedi Helios Airways 522 ini dikatakan sebagai tragedi penerbangan terburuk sepanjang sejarah penerbangan di Athena. Dan semoga jadi pembelajaran buat maskapai penerbangan yang lain supaya lebih teliti dalam memeriksa kelayakan terbang pesawat dan juga pilotnya. Ya, biarpun kita tahu mau pergi kemana juga, naik apa juga pasti ada resikonya. Kita naik mobil, naik motor keluar kota, tetap ada resikonya karena itu dipastikan resikonya ditekan seminimal mungkin dengan cara mempersiapkan diri, juga dengan cara memeriksa kendaraan kita, yakinkan semuanya dalam kondisi yang fit. Apalagi kalau kita menaiki anak orang, itu apalagi harus lebih hati-hati sih. Oke, kira-kira gitu bacotan tentang pesawat hantu Helios Airways penerbangan 522. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, nanti ke depannya semoga lebih baik lagi. Ya, pasti diusahakan lebih baik lagi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan dipencet tombol subscribe-nya supaya kami lebih semangat dapetin AdSense.